Sahabat Shalom. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara kita yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Mesias, kita mulai ibadah kita pada saat hari ini, yaitu Eret Sabat. Hari ini tanggal 12 bulan April 2025, juga tanggal 14 bulan Nisan 5785. Tepat hari ini yang tertulis di dalam kitab suci adalah Sabat Gadol, Sabat besar. Kita merayakan yaitu perayaan atau Mikra Kodes kita hari ini. Kita merayakan perayaan Hari Raya Pesach. Jadi tepat pada malam hari ini nanti kita memperingati Sabat Gadol kita, yaitu Hari Raya Pesach. Terus menerus 3 hari raya turut menurut. Besok kita memasuki Hari Raya Hamatsah, dan tanggal 16-nya kita memasuki Hari Raya Abikurim. Itu yang tercatat di kitab suci. Bapak Ibu, saudara kita dalam Tuhan kita Yesus Mesias, mari kita awali ibadah kita dengan berdoa. Kita buka dulu dengan berdoa, yaitu Mikra Kodes kita pada malam hari ini. Baru kata Yahweh Melek Olam Besem Adonai Yesus Mesias, berubah Kodes Kili Olam Baik. Pada malam hari ini adalah Sabat Gadol ya Bapak Yahweh, adalah Sabat besar. Kami beribadah kepadamu. Kiranya Bapak Yahweh hadir di tengah-tengah kami, dan ibadah kami berkenan kepadamu. Apabila ada kuasa roh Satan, kuasa roh maut, roh pengganggu, atau apapun bentuknya yang tidak setuju dengan ibadah kami tolak di dalam nama Yesus Mesias. Dan pengurapan dari roh Bapak Yahweh, yaitu Ruach Kodes, ada bersama kami. Di dalam nama Adonai Yesus Mesias kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Kita mulai ibadah kita dengan penyalaan menorah. Baru kata Yahweh Elohim Melek Olam, diberkatilah engkau Yahweh Elohim kami Raja alam semesta, hasil kitzvanu pamiswotab, yang menguduskan kami dengan perintah-perintahmu. Besit panu hatikner sel Sabat, yang memerintahkan kami untuk menyalakan lilin Sabat. Amin. Yahweh Sebal, Yahweh pencipta alam semesta, yang telah mempersatukan kami dalam nama Yeshua Mesias. Amin. Yahweh sama, Yahweh yang hadir dalam kehidupan kami, dan yang memberi roh hikmat dalam rumah tangga kami. Amin. Yahweh Nisi, Yahweh yang kami tinggikan dalam rumah tangga kami, yang memberi roh pengertian. Amin. Yahweh Yireh, Yahweh yang menyediakan segala sesuatu dalam kehidupan kami, dan roh takut akan Yahweh. Amin. Yahweh Gibor, Yahweh adalah kekuatan kami, serta memberikan roh keperkasaan. Amin. Yahweh Elion, Yahweh yang maha tinggi, yang kami tinggikan dalam hidup kami, yang memberikan roh pengenalan akan kebenaran kepada kami. Amin. Yeshua Mesias adalah Yahweh dan Juru Selamat kami. Amin. Kita untuk penyalaan menorah ini kita pujikan Yeshua terang dunia. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya.
Dia bercahaya, Yesus terang dunia. Dia bercahaya, Yesus terang dunia. Dia bercahaya, bercahaya dalam dunia yang gelap. Kita bangkit berdiri. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ea, Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Bae. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ea, Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Bae. Beata Yahweh Elohecha b'kol levavecha ובכל נפשך ובכל מאודך שכלך ואהבת לרעך כמוך. Amin. Anoki Yahweh Elohecha asher hosteka me'eret Misraim mebait avadim. Akulah Yahweh Elohimu yang membawa engkau keluar dari tanah Misraim, dari tempat perbudakan. 1. Lo yileka Elohim akarin elpanai. Jangan ada padamu Elohim lain di hadapanku. 2. Lo ta'asil leka vesel bengkol tistau lahem. Jangan membuat patung bagimu dan sujud menyembahnya. 3. Lo tisa etsem Yahweh Elohika lasau. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimu dengan sembarangan. 4. Sakor et yom hasabat letkatso. Ingatlah hari Sabat untuk menguduskannya. 5. Kabek et avika we et enika. Hormatilah ayahmu dan ibumu. 6. Lo tisa, jangan membunuh. 7. Lo tikna, jangan berzina. 8. Lo tikno, jangan mencuri. 9. Lo ta'ane firikait saker. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Lo ta'amot betreka. Jangan mengingini rumah sesamamu. Amin. Sahabat Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Kita patut bersyukur pada hari ini, pada petang hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dengan cuaca yang cerah dan hati yang bersukacita. Amin. Kita bersyukur atas kasih Bapak Yahweh yang tak berkesudahan bagi kehidupan kita. Mari kita nyanyikan bersyukur. Aku memujimu Yahweh, kasihmu tak berkesudahan. Bernafas memuji Sang Raja di atas bumi dan di dalam samudra.
bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Yahweh, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Balasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Yahweh, kasih-Mu tak berkesudahan. Bernafas memuji Sang Raja, di atas bumi dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Yahweh, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Balasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Yahweh, kasih-Mu tak berkesudahan. Bernafas memuji Sang Raja, di atas bumi dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Yahweh, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Balasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na. Kita patut bersyukur kasih setia Bapak Yahweh tidak pernah berhenti bagi kehidupan kami. Amin. Kemuliaannya sungguh nyata bagi kehidupan kita. Ketika kita sakit, Bapak Yahweh menyembuhkan. Dan apapun yang kita perlukan, pasti Bapak Yahweh berikan yang terbaik bagi kita. Mari kita nyanyikan yang merah.
Kemuliaan-Mu sungguh nyata di sini. Kau lakukan yang besar. Roh-Mu yang membangkitkanku. Kemuliaan-Mu sungguh nyata di sini. Kau lakukan yang besar. Roh-Mu yang membangkitkanku. Yahweh Rafa, Elohim Shaddai, Jireh, Adonai, Manissean. Jireh, Adonai, Manissean. Jireh, Adonai, si Manissean. Bapak Ibu, kita tidak boleh gentar dan takut meskipun kita berjalan dalam bayang-bayang kematian. Kita percaya Bapak Ibu pasti menyelamatkan kita. Amin. Mari kita nyanyikan gaung-gaung kita. Gang 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 diele, bebe sama be, lo 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 iara.
telah menemukan juru selamat kita yang benar, yaitu Yeshua Mashiach. Kita harus berserah kepadanya karena Bapa Yahweh adalah sumber kehidupan kita. Mari kita nyanyikan Oh Sukacita. Kita mau terus memuji Bapa Yahweh dan memuliakan Bapa Yahweh. Mari kita nyanyikan lagu Himiloya.
Sebelum mendengarkan daftar Elohim, mari kita nyanyikan pujian firman untuk kita bagi lagi. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Pada malam hari ini kami bersyukur Bapak Ibu bisa berkumpul ke tempat ini
untuk mengadakan Mikra Kodes atau pertemuan kudus, yang mana pada era Sabat hari ini adalah hari yang sangat luar biasa. Hari ini adalah tanggal 14 bulan Nisan, adalah tepat sesuai yang difirmankan Bapak Yahweh di dalam Imamat pasal 23 ayat 5. Di situ pada bulan pertama tanggal 14 kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Itulah Pesah yang harus kamu peringati turun-temurun, ya. Bapak Ibu, pada malam hari ini renungan firman Tuhan saya kasih judul yaitu Brit Hadam, ya, atau darah perjanjian. Pada peristiwa ini, Bapak Ibu, peristiwa Pesah ini adalah peristiwa momentum atau peristiwa momentum yang sangat tidak boleh dilupakan bagi umat Yisrael untuk temurun, ya, dor fador, dari turun ke temurun, tidak boleh dilupakan. Bapak Ibu, darah perjanjian, ya, ini yang Bapak Yahweh sendiri yang mengadakan sejak Adam dan Hawa mempunyai inisiatif sendiri atau mempunyai pilihan sendiri, milih. Nah, makanya banyak orang nggak paham di sini, Bapak. Kenapa manusia kok bisa berdosa pada waktu di Taman Eden? Kenapa kalau tahu berdosa dengan Tuhan, kok dibiarkan aja? Ya. Lalu kok ada setan yang menggoda? Lalu Tuhan kan katanya lebih berkuasa. Ya seharusnya mau setan mendekat dibawakan apa? Seperti digusah kalau orang Jawa, diusir. Oh ya setan, jangan kamu dekat. Itu kalau kita sedang apa? Kalau orang Jawa nyemur gabah, ya. Kalau orang Jawa sedang nyemur gabah, kalau ada ayam, saya pakai apa itu ketapel atau pelintingan, ayam itu lekat mau tutup itu saya ketapel. Karena apa? Karena gabahnya ini nggak bisa mempunyai pikiran, gitu. Gabahnya mau dimakan, dihabiskan, ya diam aja. Tapi kalau Tuhan sang pencipta, ya, pada umumnya secara universal kita sebut Tuhan sang pencipta. Mungkin orang-orang yang mendengarkan nanti YouTube kita ini dia bertanya, tapi Tuhan sang pencipta itu mempunyai nama, yaitu ditulis dalam huruf Ibrani Yod He Wah He. Kita baca Yahweh. Walaupun orang-orang besar, para pendeta-pendeta yang mempunyai titel rentengan tidak bisa membaca huruf Yod He Wah He, itu tidak bisa baca. Katanya hurufnya itu tidak bisa dibaca. Ya maksud Tuhan itu maha adil, mempunyai nama hurufnya nggak bisa dibaca, itu kan nggak mungkin. Ya. Tetapi ada orang yang sekolahnya tidak terlalu tinggi. Saya kemarin ada tamu ke sini tanya, Pak Jus, tamatan pendidikan terakhirnya apa, Pak? Oh, kalau saya teologi ya, Pak. Gitu. Saya pendidikan saya terakhirnya teologi ya. Walaupun mereka yang mempunyai gelar rentengan, saya berani mengatakan mereka gelar teologi ya, Bapak Ibu. Bukan teologi ya, tapi teologi ya. Karena mengapa? Mengeja 4 huruf yang nama tetragramaton Yahweh itu nggak bisa. Karena tetra itu jumlahnya 4.
Ya toh? Grama itu susunan, ton itu suara. Kalau tetragramaton 4 huruf yang tersusun mempunyai suara. Berarti bisa bunyikan. Namanya Yahweh. Ya. Tulis saja di sini. Yod, Waw, Ini dibaca Yahweh. Walaupun mungkin orang-orang atau saudara-saudara kita yang hebat mempunyai jemaat ribuan dan di pendeta sudah puluhan tahun, gelarnya sudah sor. Ya, tidak bisa baca, ya terserah. Tetapi saya walaupun sekolahnya teologi ya, bisa baca. Ya Ibu. Nah, sekarang kita mengupas tentang darah perjanjian. Loh, tadi bilang kalau Tuhan itu menaruh manusia pertama, Adam plus istrinya, Ibu Hawa. Ya, Hawa itu kalau bahasa Ibrani-nya bisa Ahava, yang tercinta. Bisa dibaca apa? Ya. Dengan Ibu Hawa, manusia dengan Bapak Yahweh sudah dikasih instrumen di dalam kehidupannya ini lengkap, super. Karena Bapak Yahweh di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27, kami mau menciptakan manusia itu serupa dengan gambar kami. Ini Bapak Ibu, saya sedikit sebenarnya di luar tulisan saya ini, ya. Mengapa orang bertanya, loh Tuhan itu katanya satu dil one ya, satu-satunya. Kok dikatakan kami, berarti kan banyak. Kami itu mungkin 3 orang lah, ya atau minimal. Makanya di luar sana ada teori namanya teori Tritunggal. Makanya kalau disebut kami itu harus lebih dari 1. Jadi Yahweh itu menyebut kami itu dalam keesaannya yang sangat luas. Yahweh itu Ehad. Ehad satu itu tidak terbatas. Bisa hadir atau omnipresent, bisa hadir di semua tempat di dunia ini maupun di Samaim dalam waktu yang sama. Itu yang namanya Ehad. Kalau saudara dan saya ini satu, tapi Yahid. Contoh saja Pak Lezat Sugiono, Pak Sugiarto dan lain-lain semua yang hadir di sini. Anda satu, tetapi tidak Ehad, Yahid. Saudara hadir di sini, tidak ada di rumah saudara, ya, terbatas. Tapi kalau Yahweh yang menyebut dirinya kami itu Ehad. Ada orang berdoa sini, Bapak Yahweh ada tidak? Ya. Hari ini juga di Magelang ada ibadah, Bapak Yahweh ada. Ya. Hari ini juga di Amerika ada ibadah, Bapak Yahweh bisa hadir. Bahkan di seluruh dunia dimanapun ada manusia dan menyebut nama Yahweh, Bapak Yahweh bisa hadir dalam waktu yang sama. Itulah yang disebut Ehad. Nah, nanti kita belajar lagi dan waktu tentang Ehad ini. Ini tadi hanya saya menyepil karena ada tradisi yang sudah persiapan ini jadi. Ada orang nangil saya, Pak, kalau Yahweh itu Ehad kok di kita Kejadian kok disebut kami, berarti harus banyak kan? Itu banyaknya seperti itu. Juga bisa Bapak Yahweh mungkin dengan malaikat-malaikatnya, karena pada waktu diciptakan itu sudah ada malaikat, ya Bapak Ibu. Manusia belum diciptakan.
Oke, pada malam hari ini kita belajar tentang hari ini adalah juga yang disebut Hari Raya Pesa atau disebut Hari Raya Sabat Gadul. Banyak orang tidak paham tentang pemahaman hari Sabat. Ya, banyak Pak Pendeta, apalagi yang merubah hari Sabatnya diganti hari Minggu. Sudah hari Minggu katanya Sabat, Minggu ya Minggu. Sabat ya Sabat. Sabat itu hari yang ketujuh, dihitung hari Minggu. Di dalam kitab Matius pada waktu itu Yesus bangkit hari pertama minggu itu. Nanti hari Minggu itu hari pertama. Sabatnya itu Sabtu. Lalu ada Sabat, itu ada Sabat mingguan, Bapak Ibu. Sabat mingguan itu terjadi setiap minggu. Nanti akan ketemu nanti di sini. Setiap minggu itu, setiap hari Sabtu hitungannya itu Sabat. Itu hari perhentian, kudus dari itu. Yang dimaksud kudus itu apa? Khusus. Hari Sabat itu khususkan waktu itu untuk ibadah kepada Bapak Yahweh. Ya, kudus itu khusus, spesial. Hari Sabat itu kita khususkan untuk beribadah kepada Bapak Yahweh. Karena 6 hari lamanya kamu sudah bekerja. Demikian juga Bapak Yahweh menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, hari ke-7 untuk hari perhentian. Nanti pola, ya toh, polanya Bapak Yahweh itu polanya seperti pola berbalik, seperti itu terus yang diajarkan. Angka 7, 7, 7, 7, 7. Nah, nanti kita belajar nanti ya. Lalu ada namanya Sabat Gadul, Sabat besar. Sabat Gadul ini bisa terjadi hari Minggu, bisa terjadi hari Senin, bisa terjadi hari Selasa, bisa terjadi hari Rabu, hari Kamis, atau hari Sabat itu sendiri. Seperti hari ini, Sabat ini double, Sabat mingguan plus Sabat Gadul. Sabat Gadul atau Sabat besar, ya, Sabat Gadul atau besar ini setiap hari raya, Bapak Ibu. Setiap jatuh hari raya itu disebut Sabat Gadul. Kita mulai baca. Ada 7 hari raya. Jadi ada 7 Sabat Gadul sepanjang tahun. Jadi putaran dalam 1 tahun itu ada 7 hari raya atau 7 Sabat Gadul. Tapi setiap minggu yang Sabat mingguan tetap ada. Beberapa tahun kemarin ada orang yang diskusi dengan saya, ya, oh Pak, bukan Pak, Sabat itu bukan hari Sabtu. Sabat itu bisa terjadi hari Minggu, bisa hari Senin, hari Selasa. Orang itu nggak paham. Setelah saya tarik tahu, kalau Sabat Gadul itu setiap hari raya. Hari raya apa aja? Ya, hari raya yang pertama yang ditulis di dalam Imamat pasal 23 itu mulai ayat 5. Itu hari raya yang pertama disebut hari raya Pesah. Tanggal 14 bulan yang pertama, tanggal 14 bulan yang pertama itu hari raya Pesah. Yang kedua tanggal 15-nya hari raya apa? Hari raya roti tidak beragi. Yang ketiga hari raya Habikurim atau buah sulung. Yang keempat hari raya Shavuot atau hari raya Pentakosta. Yang kelima hari raya Yom Teruah. Yang keenam
hari raya Yom Kippur atau hari raya Grafirat, hari raya pengampunan, penebusan. Yang ketujuh, hari raya Sukkot atau pondok daun. Saya dulu pernah dengar pertama itu saya ya masih bingung-bingung. Loh, Pak, ini sampai enggak mau yo? Enggak ini. Saya bilang gitu karena saya masih gereja yang lama. Ini ada temen dari Papua balik ke sini. Oh kalau dia kue nek, aku saiki belok gereja Pondok Daud. Lah saiki iki wayahe lho Pondok Daud apa Pondok Daud? Pondok Daud. Saiki iki wayahe hari raya Pondok Daud. Loh saya bingung, lho hari raya Pondok Daud itu opo gitu. Saya cari kitab suci karena belum ada itu Android. Cari referensi sampai cari Amos, Pondok Daud. Enggak ketemu Bapak Ibu. Saya bertanya-tanya, Pondok Daud. Pondok Daud itu apa? Enggak ketemu dengan kita kata-kata Pondok Daud. Tapi enggak tahunya Pondok Daud. Mungkin orang itu mungkin masih sama-sama. Atau memang ada gerejanya namanya Gereja Pondok Daud. Apa ada Pak di Papua? Ada GKKD. Oh, Gereja Pondok Daud. Gereja Kristen Pondok Daud. Pondok Daud. Oh, makanya ini hari raya Pondok Daud katanya Tio bingung. Gak taunya Pondok Daun gitu. Nah, tuh baru ketemu. Oke, Bapak Ibu. Kemarin pada bulan Januari itu saya sengaja bertanya kepada bapak-bapak pendeta yang gelarnya sudah profesor-profesor, jemaat wis atusan, gitu, ratusan pokoknya. Ada yang bertanya, saya bertanya gini, Pak, mohon maaf ya Pak, Bapak kan pendeta, saya hanya jemaat. Ya, makanya kemarin ada yang tanya, Pak, saya sekolahnya apa? Kalau saya teologia. Saya karena orang sekolahnya teologia dulu makan getuk itu. Sehingga saya bertanya, Pak Pendeta, di kitab suci di Imamat pasal 23 mulai ayat 5 itu ada perintah Pak. Pada bulan pertama tanggal 14 itu Paskah bagimu, bagi Yahweh. Kamu harus merayakannya turun temurun. Coba Pak Giarto dibacakan Pak. Imamat 23 ayat 5 aja dulu. Imamat 23 ayat 5. Ya. Pada bulan pertama, pada hari ke-14 bulan itu, di antara sore dengan petang, itulah Paskah bagi Yahweh. Ya, itu saya bertanyakan. Sekarang ini Januari bulan pertama toh Pak? Oh iya. Selamat tahun baru Pak Is. Oke, saya tanya. Saya boleh tanya ya Pak? Ya, boleh. Sekarang ini kan Januari bulan pertama. Pada waktu saya nelpon ini tanggal 10. Berarti 4 hari lagi Paskah Pak. Menurut Imamat pasal 23 ayat 5. Lu Paskahnya Pak, saya tak sesuai kalender. Bulan 4 Pak. Ya toh? Tanggal 18, betul tanggal 18. Di kalender itu bulan 4 tanggal 18. Loh, Pak, salah sampean. Perintah ini loh Pak, kitab suci ini tanggal 14 bulan pertama. Loh kamu gak gitu deh, kalau gak gitu kitab itu yang bener yang mana? Katanya Pak Pendetanya berkhotbah, ayo sekarang kembali kepada Bible, back to the Bible. Dan saya mau kitab suci, diwocok belok kitab suci ini salah.
Lah terus sing bener ki sing dinuti kitab suci ne apa pendeta nih, apa manusia nih, apa sinode nih, apa bapak-bapak gereja, apa mbah-mbah gereja. Gitu. Saya bertanya nih sebagai orang bodoh yang sekolah teologi itu begitu bertanyanya kepada orang yang sudah gelarnya sor profesor, gitu. Saya bertanya, betul nih saya tanya, enggak ngejar saya. Ada bapak pendeta yang bilang, wes Pak Sis gak usah dipikir. Yang penting hati kita percaya kepada Yesus. Mesti mlebu swarga. Mlebu swarga tekan di pikir saya, ya toh? Masuk surga dari mana? Loh, tangganya aja kita gak bisa mengartikan loh. Banyak para pendeta Bapak Ibu terbius dengan konspirasi dunia ini bahwa dunia ini pergantiannya hari tengah malam. Bapak Ibu setuju? Ya. Tidak. Tapi banyak kan di luar sana pergantian hari itu tengah malam. Jam 12 malam, jam 1 nanti baru ganti hari Sabtu. Sekarang ini masih Jumat. Tapi firman Tuhan yang barusan kita baca tadi 14 petang, ya. Kalau kita membaca mulai dari kitab Kejadian, jadilah petang, jadilah pagi, itu hari pertama, hari kedua sampai ketiga, jadilah petang. Perubahan hari itu, yos, kalau orang Jawa katakan suruh. Bahasa Inggrisnya Arab, Arab, ya, Arab itu barat, jadi Arab itu Arab suruh kalau orang Jawa. Atau ma'arif, maghrib, orang Arab Jawa bilang maghrib, itu gantinya hari. Jadi setelah kita mulai sema Israel tadi jam 6 itu sudah mulai ganti hari Sabat. Makanya kita ibadah pada waktu Sabat. Loh, para bapak pendeta, bapak gereja, banyak gereja mau kitab suci Kejadian sampai Wahyu mungkin sudah hafal. Membedakan hari itu nggak bisa, malah di pelintir jam 12 malam. Gantinya hari itu maghrib. Kita kembali pada firman Tuhan. Dan tanggal 14 bulan pertama itu tepat hari ini Bapak Ibu. Karena Bapak Yahweh tidak pernah memakai kalender yang berubahnya waktu itu tengah malam. Bapak Yahweh mengatur kalendernya kalender apa? Bulan. Dari bulan Sabit sampai pada bulan Sabit. Tanggal 1 sampai tanggal 30. Gantinya itu maghrib, gantinya hari. Tanggal 14 bulan pertama itu bulan Nisan. Kalau di Alkitab yang dulu itu namanya bulan Abib. Bulan pertama itu Nisan itu Abib. Nisan itu menganut kebiasaan orang Babil. Ya, pada waktu orang Israel dulu dibuang selama berapa 70 tahun ke Babil zamannya Ahasiweros. Nah, pulang dari situ ada yang ganti nama-nama bulan, tetapi tetap maksudnya nggak berubah sampai bulan Etanin, bulan Abib, bulan apa itu. Nah, tapi sekarang sudah berubah pakai bahasanya orang Babylon. Nisan itu pakai bahasanya orang Babylon. Bahasa kitab suci ada bulan Abib. Bapak Ibu, banyak pemahaman orang-orang di sana. Sekarang Paskah, kita masuk di dalam era sekarang Bapak Ibu, ya, era modern. Ini berubah. Ini singgahi Bapak Gereja atau Mbosopo Tertulianus atau siapa yang bikin. Tapi saya baca sejarah gereja lewat internet itu ada namanya Bapak Gereja namanya Tertulianus atau disebut Bapak-Bapak Gereja. Itu membuat Paskah itu disebut Jumat Agung. Padahal menurut kitab Imamat 23 nggak ada
perintah Jumat Agung. Terus hari kebangkitannya, ya itu waktunya hari buah sulung, kan 3 hari 3 malam. Pada waktu tanggal 14 itu hari raya Pesa, tanggal 15 hari raya tidak beragi, tanggal 16 hari raya Bikurim atau buah sulung. Hari raya kebangkitan itu disebut Paskah. Dari budet itu sudah diwala-wale, gitu. Kalau goreng tempe kalau nggak diwala-wale nggak mateng loh itu. Kalau firman Tuhan sudah diwala-wale umatnya bingung, nggak ngerti. Ojoone kok umatnya sing teko hanya 3 din. Datang duduk doa denger ibu yang denger nih. Kenapa datangnya jadi khotbah bingung? Kenapa nggak bingung? Buktinya sampai sekarang tetap ditulis Jumat Agung. Terus hari kebangkitan harusnya itu Bikurim, buah sulung ditulis Paskah. Ini besok hari masih kurang seminggu lagi loh Ibu. Karena mereka kalau ikutkan kalender Ibrani Nisan tanggal berapa ya? Tanggal 21 mungkin ya. Gak ada perintahnya Bapak yang ada di kitab Imamat. Enggaklah kamu merayakan Pesah pada tanggal 21 bulan Nisan. Enggak ada. Tanggal 14 bulan Nisan. Amansa hari raya Roti tidak berarti tanggal 15. Tanggal 16-nya buah sulung. Nah, nanti suatu saat kita belajar apa itu persembahan buah sulung. Itu nanti saya tadi mendengarkan ada khotbah, oh buah sulung sekarang sudah nggak berlaku karena apa? Bait sucinya sudah nggak ada. Firman Tuhan nggak ada perintahnya besok ya bait sucinya nggak ada, nggak usah melakukan persembahan buah sulung, nggak ada. Tetapi itu harus dilakukan turun-temurun. Ada lagi perpuluhan. Ada Pak Pendeta Sorong mengatakan, oh kalau perpuluhan itu harus, kalau nggak perpuluhan dosa besar. Ada lagi pendeta perempuan mengatakan, perpuluhan itu hanya pendeta-pendeta yang ingin uang, menipu jemaat. Bingung kabeh kan? Buah sulung itu harus gaji pertamamu kabeh diserahnya Tuhan. Lah anakmu kok kakaknya opo? Gitu. Terus nanti kita belajar sampai buah sulung itu kayak apa? Ya. Itulah terjadi pembalikan fakta jadi bingung. Makanya sekarang kita sudah merayakan Pesah. Bapak-bapak gereja yang bingung masih minggu depan. Jumat Agung. Itu aja sudah salah Bapak. Coba kalau kita hitung, Tuhan Yesus itu disalib, lalu dia masuk ke tempat liang kubur itu 3 hari 3 malam. Seperti gambarannya Yunus, 3 hari 3 malam di perut ikan. Kalau disalibnya itu hari Jumat, padahal menurut di kitab suci itu dikuburkannya itu sudah mulai petang ya, mulai maghrib, sudah ganti hari, sudah ganti hari Sabtu sebenarnya. Nah terus hari Sabtu malam, Sabtu siang berarti sehari semalam. Terus ditambah 1 malam lagi 2 hari, 2 malam 1 hari, Tuhan Yesus bangkit. Boleh gak bener? Kan ngapusi kitab sucinya. Kitab sucinya yang ngapusi atau yang hitungnya? Karena di situ ada setelah Sabat, ya, Yesus itu bangkit. Yang disebut itu bukan kok Sabat Sabtu, tapi Sabat Gadol. Ya, Sabat Gadol setelah hari raya Bikurim selesai atau pas hari raya Bikurim itu Yesus bangkit. Hari raya buah sulung karena dia yang sulung yang bangkit dari antara orang mati.
Yang pertama, belum ada orang bangkit sampai dulu sampai sekarang ini bangkit seperti Yesus itu belum ada. Nabi manapun belum ada nabi yang mati terus bangkit seperti Yesus belum ada. Ada kesaksian-kesaksian di TV sudah mati bangkit hidup lagi tapi hanya 2 hari mati lagi. Ada tante saya dulu yang namanya, tapi belum sempat dikubur ya. Tante saya tuh namanya tante Sablah ya, julukannya Sablah. Dia mati mungkin selama 2 jam karena saya yang nunggoni. Lalu terus dia agak gerak-gerak gitu langsung dia sadar, dia cerita. Oh, saudara-saudaranya ngumpul semua, dia cerita, aku sudah sampai surga, gerbangnya besar, tetapi aku suruh pulang lagi. Karena apa? Aku belum memberitakan Injil kepada saudara-saudaraku. Pas saudaranya ngumpul, dia memberitakan nama Yesus, karena dia sudah kenal Yesus pada waktu itu. Setelah memberitakan selesai, tutup mata, dia berangkat. Itu tante saya, pernah saya melihat seperti itu. Ini di luar konteks saya, tapi itu saya ceritakan. Yang kedua, Paskah. Artinya peristiwa Paskah adalah peristiwa yang bebasnya bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir selama 430 tahun. Kita baca ada di Keluaran pasal 12 ayat 40. Karena ini pengajaran saya kitab 7 hari raya, tapi sudah saya singgung 7 hari raya. Hari raya yang pertama sekarang Pesak ini. Semot 12:40. Mari Pak. Keluaran 12 ayat 40. Dan lama Bani Israel berdiam ketika mereka tinggal di Mesir adalah 430 tahun. Orang Israel diperbudak atau dibawa ke Mesir oleh Bapak Yahweh mulai zamannya Yusuf sampai dia pulang zamannya Mose. Itu jumlahnya berapa Pak? 430 400 ya, 430 tahun. Kita coba apa artinya di balik angka 430. Makanya polanya Bapak Yahweh itu pola kembali lagi kepada pola aslinya. 4 ditambah 3 ditambah 0. 0 karena tidak ada nilainya, 4 tambah 3 ada tuh 7. Bapak Yahweh punya 7 hari raya. Punya hak sabat hari ke-7. Bangsa Israel ini gambaran. Saya tadi pagi ngomongin istri saya. Bangsa Israel ini dipilih itu sebagai percontohan, Bapak Ibu. Jadi gambarkan seluruh dunia itu yang diambil sampelnya untuk diuji oleh Bapak Yahweh itu bangsa Israel. Jadi kalau bangsa Israel ini dianggap begini berarti wes, nah seperti ini. Kalau orang pertanian itu kan namanya diubin. Kalau dulu ikut lomba pertanian itu diubin Pak. Sawah itu luasnya 1 hektar. Itu diambil cuma 10 meter persegi. Lebar 10, panjang 10 persegi. Lalu diambil paginya, lalu dirontokkan, ditimbang. Oh, kalau 1 meter persegi dapat 10 kilo, contoh saja ya gambarnya. Berarti kalau 1 hektar ini kan 1000 meter persegi, harusnya dapat berapa? 10 ton. Gitu. Nah ini namanya diubin. Jadi nggak usah semua dipanen terus ditimbang, enggak. Harus diubin dulu, ambil 10 meter persegi, dapat 10 kilo, kali 10.000 berarti harus dapat 10 ton 1 hektarnya. Itu hitungan. Dunia itu Bapak Yahweh juga begitu. Jadi ini harus bapak-bapak gereja atau siapapun harus tahu bahwa bangsa Israel itu bukan agama Yahudi. Banyak orang mengatakan, oh itu agama Yahudi.
Indotorat, oh itu agamanya Musa. Ya, kan sering ada kan? Agama Yahudi. Kalau saya enggak, saya kan agama Kristen, enggak ikut agama Yahudi, agama saya Kristen. Tuhan itu enggak gitu. Seluruh dunia itu diubin, yang diubin itu menjadi percontohannya bangsa Yisrael atau bangsa Israel. Nah, setelah diubin atau dicempol ini bangsa Israel, di bawah bangsa Israel dicampur ke benih yang murni tadi, dicampur oleh Ibu ke Mesir. Mesir ini tidak mengenal Yahweh. Mereka tidak menyembah pada Bapak Yahweh. Nah, bangsa Israel ini umat pilihan Yahweh dianggap bibit yang murni, dibawa lagi dicampur di Mesir. Nanti hasilnya kayak apa? Itu Bapak Ibu. Dicampur ke Mesir itu selama 430 tahun. Kalau kita gumati akan jumlahnya 7. Pada waktu tahun yang ke-7, bangsa Israel dikeluarkan lagi. Kira-kira hijab murni enggak bibit ini? Ya, ternyata Bapak Ibu, setelah dicampur di sana, bangsa Israel sudah mulai tidak kenal sama penciptanya. Pada Bapak Yahweh. Buktinya di mana? Buktinya Musa. Ketika ketemu Bapak Yahweh berupa wujud seperti apa? Api. Karena Musa ikut menyembah dewa Mesir, yaitu dewa api. Begitu Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Yahweh harus ketemu Musa ini, ngomong Musa harus pakai wujud api. Karena dia Musa, loh siapa engkau? Akulah Elohimmu, Elohimnya nenek moyangmu, Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub. Loh nanti akan aku mengatakan kepada orang Israel, katakan gimana? Katakan itu yang mengutus aku ya aku. Eser ya. Itu akan dikatakan seperti itu. Loh, namanya siapa? Ini Musa gak mudeng-mudeng. Ya. Aku adalah aku yang ada dan yang akan ada dan yang ada untuk selamanya. Aku gak mudeng loh. Ini kalau saya bahasakan dengan saya. Namamu siapa? Supaya aku nanti orang Israel tanya bisa kenal. Dan Musa tidak kenal. Tapi ada beberapa orang Israel yang masih kenal. Akulah Elohimnya Ishak, ya Elohimnya Yakub, Elohimnya Abraham. Yaitu namaku Yahweh. Itulah sebutanku turun temurun di dalam kitab Semot pasal 3 ayat 15. Ayat ini tolong Pak Sugiarto dibacakan di dalam TB. Tuhannya tetap Tuhan, mungkin kalau ada sebutan yang lain disebut Elohim, diganti Elohim. Kalau Tuhan tetap Tuhan. Nanti dibandingkan yang IRT. Keluaran 3 ayat 14 sampai 15 TB. Firman Elohim kepada Musa, Aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Elohim kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Elohim nenek moyangmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun temurun. Ya, sekarang bacakan yang literal. Keluaran 3:14 sampai 15 ILT. Dan berfirmanlah Elohim kepada Musa, Aku ada yang aku ada.
Lalu dia berfirman, engkau akan mengatakan hal ini kepada Bani Israel, Aku ada telah mengutus aku kepadamu. Dan Elohim berfirman lagi kepada Musa, katakan demikian kepada Bani Israel, Yahweh, Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku turun-temurun. Oke, terima kasih. Inilah Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Bapak Ibu mungkin pendengar yang di sana yang mendengarkan YouTube kami, Bapak-bapak pendeta atau sidang jemaat yang masih menyebut Tuhan itu adalah nama. Jangan gemeter dulu, jangan marah dulu, pelajari. Kami akan menyatakan dengan sabar, ya. Bapak Ibu jangan menolak dulu, mari kita pelajari. Tadi sudah kita bandingkan pakai kitab Lembaga Alkitab Indonesia, ada disebut TB, terjemahan baru. Ada kitab suci yang ILT, ya. ILT itu intra, ya, interlinear literal translation. Interlinear itu begini loh, Ibu. Interlinear ini dipakai oleh sekolah-sekolahan pendeta, sekolah-sekolahan pendeta-pendeta yang gelarnya profesor itu J.T. Green, ya. Itu interlinear. Itu untuk bahan acuan untuk belajar. Lalu interlinear itu dari bahasa Ibrani asli langsung diterjemahkan ke bahasa yang kita pakai sekarang, bahasa Indonesia. Jadi tidak ke bahasa Belanda dulu, bahasa Jerman, terus ke bahasa Indonesia. Sudah banyak terjemahan ke bahasa Yunani, mungkin dulu Septuaginta, terus diterjemahkan, bukan begitu. Tapi dari Ibrani langsung ke bahasa Indonesia. Di situ dikatakan aku ada, ya aku ada. Memang Bapak Yahweh itu sedang memuji Musa. Aku yang ada dan yang akan ada untuk selama-lamanya. Kalau di interlinear kan begitu kira-kira. Itu bukan nama, itu keberadaannya. Dia ada yang dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tetapi Musa masih kongo, nggak ngerti yang dimaksud aku ada, ya aku yang ada dan yang ada selama-lamanya itu kongo dia. Akhirnya di ayat 15 dikatakan, Tuhan itulah namaku, sebutanku turun-temurun. Nah itu dalam TB, Tuhan, huruf besar semua. Nah, tapi di ILT disebut Yahweh, terjemahan langsungnya Yahweh. Itulah namaku turun-temurun. Jadi kalau Tuhan itu masih gelar, Bapak Ibu, belum nama. Tuhan itu dari bahasa Melayu, tuannya para tuan. Tuan itu raja. Kalau orang dahulu raja-raja. Para raja-raja itu masih punya tuan lagi, disebut Tuhan. Itu bahasa Melayu. Monggo Bapak Ibu yang mau menyangga saya, yang nggak percaya, monggo dilihat di kamus. Kamus kitab suci yang terbitan Lembaga Alkitab Indonesia yang disebut terjemahan baru. Itu di paling belakang ada kamus. Tuhan huruf besar semua itu adalah salinan dari sesembahannya orang Israel, yaitu Yahweh. Jadi Bapak Ibu, kita tidak salah kalau menyebut Yahweh. Lalu kita ada pujian setiap hari. Bapak-bapak pendeta, bapak-bapak
para bapak gereja, pemimpin jemaat, sering diajarkan haleluya nggak di gerejanya? Pasti haleluya itu kata-kata halal atau halal. Ya, halal itu artinya terpuji, termulia, terbagus. Sekarang Indonesia itu marak dengan stempel halal. Sepeda motor itu harus ada stempel halal. Aku kemarin dapat berita dari teman-teman, lu sakit banyak apa itu pabrik sepeda motor keluar dari Indonesia. Kenapa? Karena sepeda motor itu harus ada stempel halal. Waduh, baru paham 3 hari yang lalu saya. Mama saya ini kan sakit, gak bisa bergerak kemana-mana, jadi harus pakai, kalau orang dulu namanya popok, kalau sekarang pampers namanya sebutannya. Itu pampers itu ada stempelnya halal, semuanya pampers itu sopo itu. Sak pendeta ini gak ngerti bisa. Haleluya. Halal itu terpuji, ya itu Yahweh, terpujilah Yahweh. Ngono haleluya terus diartikan pujilah Tuhan. Dan pujilah Tuhan yang bunyinya gak haleluya Bapak Pendeta. Ya. Bunyinya kira-kira apa Ibu? Kalau terpujilah Tuhan, haleluya atau haleluhan? Kata haleluya itu haleluya, ya itu Yahweh, terpujilah Yahweh. Bukan sok-sok halal, sampai sing barang kotor aja harus halal, heran. Sekarang kita masuk yang poin keempat, tanda darah adalah tanda meterai keselamatan. Malam Paskah itu segenap kediaman umat Israel harus ada materai darah di ambang pintu rumah mereka supaya orang Israel diselamatkan. Harus ada materai darah. Nah, kalau saya dulu dapat pengajaran begini ya Ibu, darah itu dimasukkan di dalam mangkok, lalu ada hisop. Hisop itu semacam kuas, jadi kita ambil hisop, lalu dimasukkan mangkok, mangkok ada darah, lalu diusahakan begini, seret, seret, seret. Nah gitu menurut saya. Itu katanya lambangnya salibnya Yesus. Seret, 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 ditarik sini, nah salib kan. Kira-kira betul begitu Bapak-Bapak? Tidak, setelah kita pelajari di kitab suci, itu nariknya begini, pada darahnya seret, turun ke bawah sini, terus ke sini. Itu bentuknya huruf H. Ya, bentuknya huruf H Bapak Ibu. Nah ini huruf H. H ini artinya hayai, hidup kekal. Itu. Jadi orang Israel yang menaruh tanda darah seperti ini, dia akan hidup, tidak mati. Ya, luar biasa. Dan ini ada nilai 8. 8 itu hidup kekal. Nilai yang tidak terputuskan. Dulu hanya gini saya dulu, katanya cuma gini gambarnya. Tapi setelah kita belajar huruf H, membentuk huruf H. Jadi setiap orang yang supaya selamat pada waktu itu untuk dibebaskan dari Mesir, mau dibawa pulang itu pada hari yang ke-7, kalau kita melihat 430 tadi 4 tambah 3 7 adalah nilainya 7 kematiannya. Pola huruf 7, angka 7. Ini orang Israel dibebaskan. Nanti pada hari yang ke-7, yaitu polanya kita nanti dibebaskan dari dunia ini. Amin Bapak Ibu.
Nanti ada di situ pola ketujuh, hari ketujuh. Disinilah Bapak Ibu kita ada keselamatan dari Bapak Ibu. Pada hari ketujuh, gambaran Yesus menyelamatkan manusia itu pada akhir zaman. Jadi pada waktu Yesus disalib, itu juga pas tanggal 14 bulan Nisan. Besoknya hari raya Roti Tidak Beragi, dia bangkit pada hari raya buat sulung. Itulah Yesus sebagai domba Paskah. Kalau kita percaya kepada darah Yesus, walaupun tidak kita oleskan di pintu rumah kita, tetapi di pintu hati kita, darah Yesus itu menyelamatkan kita. Ada orang yang mengatakan darah Yesus itu menebus dosa kita. Benar nggak Bapak Ibu? Lalu dosa ditebus di opo. Kalau barang saya ini hilang, seandainya ini HP, ini hilang Bapak Ibu, lalu ditemukan oleh seseorang, tak ambil lagi HP saya, orangnya saya bayar, itu namanya saya tebus. Yang saya tebus HP saya. Kalau dosa ditebus sih, ya opo? Enggak, yang ditebus itu adalah nyawa kita. Itu bagi orang Israel miliknya Bapak Yahweh. Tapi bagi kita, itu banyak yang memberikan rumusan kepada kita. Kita ini dibeli oleh darah Yesus. Jadi kita dibeli oleh darah Yesus. Darah Yesus tidak harus kita taruh di pintu rumah kita, tetapi taruh di dalam pintu hati kita. Kita percaya kepada darah Yesus yang menyelamatkan kita. Amin Bapak Ibu. Percaya pada darah Yesus yang menyelamatkan kita. Amin. Amin. Luar biasa Bapak Ibu. Ya. Ada 8 materi hari ini yang kita sudah sampai ke 4, tapi jamnya sudah cukup. Ini akan kita bagi besok jamnya. Nanti yang 4 materi lagi kita bagi besok pada hari raya Pesa. Pada hari raya Hamadsa kita ada perjamuan kudus. Sekarang Pesa, nanti Hamadsa. Pas hari Minggu itu kita memulai hari raya Bikurim, hari raya buat sulung. Karena tanggal 14, 15, masih 15 itu ya pas Pesa ya, pas Hamadsa ya. Nanti hari Seninnya itu sudah bisa masuk hari raya buat sulung. Tetapi hari raya buat sulung kita taruh di belakang nanti setelah habis hari raya Hamadsa, hari raya Roti Tidak Beragi. Oke Bapak Ibu, nah ya saya sudah potong di sini, suka nanti. Oke, saya tambahin sedikit. Berarti kita ada perjamuan besok hari Minggu. Itu hari raya Roti Tidak Beragi. Roti tidak beraginya sudah siap, anggurnya sudah siap. Kalau dulu waktu kami saya sendiri belum tahu atau kita belum tahu, itu kalau perjalanan kudus dulu pakai roti tawar. Roti tawar itu ternyata masih beragi, terus anggurnya pakai anggur naga. Nah, kalau anggur naga tidak cocok dengan firman Tuhan. Anggur baru tercurah, tidak cocok. Malah itu sudah anggur fermentasi. Ada lagi yang pakai marimas rasa anggur, ya sering. Terus roti ini kalau pas nggak ada roti ya pakai singkong boleh. Tidak bisa begitu. Tapi kita besok kita perjamuan benar-benar pakai roti tidak beragi. Anggurnya anggur baru yang murni kita meres sendiri.
besok hari Minggu. Oke, Bapak Yahweh memberkati kita. Kita ucapkan hak Pesah Samyak 5.785. Itu ditulisan itu Pesah 5.785. Jadi kita adakan selamat dari hari Pesah. Sekarang ini tanggal 14 bulan Nisan. Bapak Yahweh berkati kita. Oke, kita tutup, kita akhiri sampai di sini. Firman Bapak Yahweh memberkati kita semua. Jadi pengumumannya seperti tadi. Kita besok Minggu, hari Minggu, ada ibadah jam 8 dimulai di sini, di tempat kita di sini. Ibadah tersebut dalam rangka kita ibadah Hari Raya Hamatsah atau roti tidak beragi. Plus besok ada perjamuan, besok hari Minggu itu. Bapak Ibu yang mau datang dari mana saja boleh besok hari Minggu untuk bersama-sama menikmati ibadah Hari Raya Roti Tidak Beragi. Kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Sebelum kita tutup ibadah kita, kalau kita akhiri, ini ada doa dulu untuk anak-anak kita, doa berkat. Karena anak-anak kita ini adalah generasi kita yang harus kita senantiasa berkati sesuai dengan daftar Bapak Yahweh. Kita bangkit berdiri, anak-anak. Anak-anak bangkit berdiri semua, atau semua saja berdiri. Terpujilah nama-Mu ya Bapak Yahweh, kami mengucapkan syukur atas segala kemurahan-Mu. Kami serangkaian ibadah kami sudah kami laksanakan, memuji nama-Mu, menyembah nama-Mu, dan mendengarkan kafar yang mendidik kami. Pada malam hari ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya Bapak Yahweh tetap bersama kami, walaupun ibadah kami berakhir. Bapak Yahweh tetap menyertai kami. Kami memberkati anak-anak kami yang laki-laki. Yesinka Yahweh Elohim ke Efraim ke Manase. Diberkatilah Engkau anak-anak kami laki-laki, seperti Bapak Yahweh memberkati Efraim dan memberkati Manase. Engkau diberkati kesehatan-Mu, kekuatan-Mu, dan keturunanmu di masa depan. Dan engkau diberi kepandaian 10 kali lipat dari anak-anak biasanya yang tidak menyembah kepadamu. Tetapi anak-anak Bapak Yahweh engkau berkati kepandaian, kecerdasan 10 kali lipat, dan menjadi generasi penerus yang kokoh dan kuat di dalam nama Bapak Yahweh. Dan kami memberkati anak-anak kami yang perempuan. Yesimah Yahweh Elohim ke Sarah, Ribka, Rahel, Belea. Bapak Yahweh engkau memberkati anak-anak kami perempuan. Engkau diberkati seperti Sarah, seperti Ribka, dan seperti Rahel, dan seperti Lea. Engkau mempunyai keturunan bangsa-bangsa yang baik di masa depanmu nanti. Dan diberkati kesehatan dan kekuatan untuk melahirkan bangsa-bangsa yang menjadi umat pilihan Bapak Yahweh. Dan kau diberkati kepandaian, kepintaran, kecerdasan 10 kali lipat dari lebih baik daripada anak-anak yang tidak menyembah kepada Bapak Yahweh. Terpujilah nama-Mu ya Bapak Yahweh. Elohim, kami tetap memberkati kami semua. Kita berdoa dengan doa Bapa kami di surga, bahasa Ibrani, Avenu Sebasamayim. Avenu Sebasamayim Yitkades Simka Tapo Malkutka Ye Azeret Sonka Kebasamayim Ken Baaretz Et Lahem Kukenutan Lamu Hayom Usah Lamu Al Kaidenu Kevi Sisol Kim Kam
ananu lekotim lanu WLT venu lidi nision kinkal tesenu minhara kamalaka wagakemurah beati feret le olame amin. Kita masuk ke dalam doa berkat Tuhan. Yefare kayawe meyespereka ya yawe panaweleka wihuneka Isaya panaweleka biasemleka salom. Baru kata baru atah besade. Engkau akan diberkati di kota dan engkau akan diberkati di ladang. Baru pripetenka o priventenka segala laveka biasa terap sonika. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baru tan engkau misarteka, diberkatilah bagulmu dan tempat adonanmu. Baru kata boveka, baru kata besteka. Diberkatilah engkau pada waktu keluar dan diberkatilah engkau pada waktu masuk. Baru kata Yahweh Eloheinu melek haolam besem Yeshua Mashiach waruah kodes kile olam faed. Diberkatilah engkau Yahweh Raja Penguasa alam semesta dalam nama Yeshua Mashiach dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat ulang Bapak Yahweh berkati. Kita pujikan, kita ucapkan hak Pesach Sameach. Bapak Yahweh berkati kita semua.